Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kesminesia dimanapun Anda berada. Tema kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi, di mana teknologi ini sudah banyak dibahas oleh orang-orang tertentu, terutama di kalangan anak muda, bahkan sempat menjadi satu paradoks atau ketakutan bagi generasi muda, mengingat bahwa sebagian besar pekerjaan wilayah manusia, kemudian prediksi di masa depan itu akan dikuasai oleh teknologi. Oleh karena itu, kami sudah menyediakan sahabat kami yang bernama Henry Prasetyo selaku narasumber yang akan menemani sahabat Kesminesia untuk bincang-bincang pada malam hari ini. Saya persilahkan kepada Bro Henry bergabung bersama kami di Kesminesia. Selamat malam, Bro. Malam. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana kabar? Sehat. Alhamdulillah kalau gitu. Semenjak situasi pandemi ini menerpa bangsa kita, semua jadi buyar, aktivitas ya gini-gini aja. Terhambat ya. Iya, terutama di generasi milenial yang gampang bosan gitu. Iya. Oke. Baik, sahabat Kesminesia, Henry Prasetyo ini lebih dikenal dengan nama Botak. Benar gak tuh? Benar. Kalau boleh tahu kenapa sih? Karena emang dari kecil itu rambutnya botak ya. Gitu. Terakhir gondrong itu TK kalau nggak salah. Itu sampai kribo sampai segini. Iya. Udah habis itu SD, SMP, SMA ya awal-awalnya ya disuruh terus sama orang tua gitu kan. Botakin rambutnya, setiap sebulan sekali. Ya lama-lama kebiasaan. Gitu lah, karena dari kecil kan. Kemudian teman-teman di lingkungan memanggil botak. Gitu. Jadi saudara Henry Prasetyo atau si Botak ini adalah salah satu mahasiswa di Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, mengambil jurusan Teknik Informatika semester 8, lagi tahap skripsi berarti ya? Iya, Iya. Kemudian Botak ini juga selaku ketua bidang komunikasi publik di Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Indonesia atau DPP Kesmi. Baiklah, tanpa lama-lama, ayo kita bincang langsung bersama Bro Botak kali ya. Iya, Botak. Berkaitan dengan teknologi ini. Yang pertama, orang sering menyebut bahwa ada generasi milenial. Yang menjadi pertanyaan saya, barangkali ada perbedaan antara generasi milenial dan yang bukan milenial. Iya. Pertanyaan saya, apa sih sebenarnya itu generasi milenial itu? Untuk generasi milenial itu adalah generasi yang kalau kita bilang ya generasi yang udah masuk di tahun 2000-an ya. Iya. Generasi di mana teknologi itu sudah mulai berkembang. Ya udah Iya. mulai handphone mulai bermunculan, Iya. teknologi sudah semakin maju, Iya. ya kan. Nah, kenapa sekarang juga tontonan juga banyak yang ya seperti itulah disebut ya kan. Kenapa anak-anak generasi milenial sekarang tuh lebih mengenal teknologi sekarang. Iya. Ya mungkin kalau zaman-zamannya kita nggak ada kayak gitu ya. Saya waktu masih zaman-zaman tontonan itu, seingat saya kayak asli dari produk Indonesia ya. Apa sih yang dari Jawa itu apa itu? Si Bolang. Kemudian apa lagi Unyil. Unyil. Itu kan semua film-film yang saya menganggap mencerdaskan anak-anak bangsa, karena di sana ada kreativitas anak-anak gitu kan. Benar. Sementara ya sekarang mungkin nggak bisa dipungkirin ya, zaman udah berubah, kemudian perkembangan teknologi jauh sangat sudah maju. Nah, selanjutnya saya seringkali lalu lalang melintang, kemudian bertemu berbagai kalangan, terutama generasi penerus anak-anak muda gitu. Apalagi namanya, bicara tentang perkuliahan, aktivitas belajar, perkuliahan dan lain sebagainya, tampaknya generasi muda seolah-olah dibuat kebingungan dan pusing menghadapi itu. Misalnya apalagi diperhadapkan dengan situasi masa pandemi COVID-19 di mana ada kebijakan dari pemerintah untuk melarang
aktivitas secara kontak langsung atau Iya. jaga jarak gitu, Iya, physical benar. distancing ya. Sehingga para guru ataupun dosen itu menerapkan pembelajaran dengan metode tetap tidak Online dengan metode online. metode online Ya. atau tidak tatap muka. Nah, Hmm. saya pikir di kampung di Indonesia ini kan luas gitu. Benar, Kalau misalnya di area Jabodetabek mungkin tidak ada yang sebagian besar tidak tabu dengan teknologi misalnya, sudah benar. terbiasa menggunakan, tapi bagaimana dengan orang-orang yang belum terbiasa dengan itu, dan ini dianggap suatu hal yang negatif, dianggap menyusahkan apa anak-anak pelajar maupun mahasiswa. Bagaimana menurut kamu itu? Kalau menurut dari pandangan saya Ya. Ngomongnya gua lu aja biar santai. Iya. Ini santai Biar memang. santai ya. Jadi kalau menurut pandangan gua sendiri itu karena pandemi ini, jadi semua aktivitas itu terhambat ya. Belajar tatap muka, ya kan? Habis itu dan lain-lain lah. Makanya kenapa sekarang kan banyak yang via daring, via online, kayak setiap Senin mungkin dari Senin sampai Jumat murid-murid dan mahasiswa Zoom, Google Meet atau Classroom, ya kan? Ya sebenarnya efek negatifnya banyak, ya menghabiskan banyak kuota, ya kan? Sebenarnya ya efek negatif dari teknologi banyak, tapi sifat positif dari teknologi juga banyak. Tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya saja. Oh, berarti menurut Botak Ini ini saya sambil merokok boleh? Boleh, silakan, Bro. Kalau sebelum kita jauh bincang lagi, mari kita ngopi dulu. Siap. Biasa kalau diskusi tanpa ngopi itu biasanya gak asik ya. Kreativitas nggak muncul gitu. Kurang. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Tadi kamu sempat mengatakan atau bilang bahwa teknologi itu tergantung dari manusianya. Nah, artinya bukan dari teknologinya itu betul. sendiri. Karena kenapa sih sebenarnya? Ada apa dengan teknologi ini? Teknologi itu sebenarnya alat. Kalau kita melihat dari sisi teknologinya, teknologi itu alat atau benda yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Iya. Ya, sebenarnya dia itu alat. Alat itu yang bisa menggunakan adalah manusia itu sendiri. Dan nah, negatif atau positifnya tergantung manusia itu sendiri. Dia menggunakannya dengan baik atau dengan negatif. Seperti itu. Seperti itu ya teknologi ini. Karena begini, apalagi namanya, oke lah dari sisi satu sisi yang Bang Botak udah uraikan tuh bahwa teknologi ini tergantung manusia, toh teknologi ini adalah buatan manusia yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia yang sejatinya dan seharusnya memudahkan pekerjaan manusia. Tapi di sisi yang lain ada juga sebagian besar orang yang menganggap bahwa dengan hadirnya teknologi ini justru menghambat pekerjaan, bahkan bisa menurunkan karir dan lain sebagainya. Bagaimana tuh? Coba memberikan solusi tuh. Banyak juga ya itu mungkin banyak dipertanyakan untuk apalagi untuk generasi milenial sekarang, masa muda sekarang. Bisa nggak sih, kayak banyak pertanyaan seperti kayak bisa nggak sih robot nanti di masa depan bakal mendominasi dunia, gitu kan? Teknologi bisa mendominasi dunia. Sebenarnya gini, kalau untuk mendominasi dunia, sekarang pun teknologi sudah mendominasi dunia. Sepertinya contohnya ya handphone ini. Sekarang orang di mana-mana udah pakai handphone, Android, Apple, iOS semuanya. Karena kenapa? Itu sangat membantu. Kita bisa buka Word, kita bisa buka data-data, kita bisa pesan ojek online mungkin kan, untuk memesan makanan dan lain-lain. Nah, tapi sebenarnya gini, kalau untuk bagaimana kalau di masa depan nanti robot bakal menguasai dunia, sebenarnya berarti pertanyaannya adalah bisa ya, banyak yang terhambat berarti kan, banyak orang-orang yang bakal tereliminasi oleh teknologi itu sendiri, ya kan? Sebenarnya kita itu harus mempercepat perkembangan teknologi itu. Karena kenapa? Teknologi itu hanya bisa menjalankan perintah dari orang yang memberikan perintah. Kalau kita ngambil contoh, kayak misal saya mau buat robot yang bisa mengantar barang, kurir. Kalau misal robot itu bisa menguasai dunia, bagaimana cara robot itu berpikir sendiri?
Mungkin bisa robot itu berpikir sendiri, tapi dia tidak bisa menggerakkan fungsinya kalau tidak ada yang memfungsikannya. Dia harus dimasukkan perintah di dalamnya, dan perintah itu diberikan oleh manusia gitu, oleh manusia itu bukan sendiri. bukan robot kan Bukan. gitu. Bukan robot. Oke, robot bisa mengalahkan manusia, memang itu benar, tapi robot tidak bisa mengalahkan manusia dalam hal passion dan gairah. Oh iya. Jadi saya simpulkan bahwa manusia ini memiliki jiwa seni yang ada di dalam dirinya, tidak seperti robot. Yang namanya robot adalah sebuah alat semacam besi ya, yang geraknya aja kaku, nggak seperti manusia misalnya bisa kesana kemari. Oke, jadi menurut saya ya, memandang teknologi khususnya di zaman sekarang, benar sebagaimana yang tadi Bro Botak bilang bahwa teknologi ini bisa membawa dua efek, negatif dan positif. Nah, gue lihat dengan kehadiran teknologi dari dua sisi itu. Yang pertama bahwa dari sisi negatifnya dulu ya, banyak orang tua yang tidak siap menghadapi tentang perkembangan teknologi. Contoh misalnya tes CPNS, itu kan harus banyak prosedural yang harus upload ini dan itu. Sementara teknologi ini kan perkembangan teknologi ini kan boleh dikata belakangan datang gitu, dari zaman generasi sebelumnya gitu. Sehingga ada ketidaksiapan di situ. Kedua, dari sisi positifnya, dengan kehadiran teknologi pula banyak menguntungkan bagi orang-orang yang sudah melek teknologi. Misalnya di para YouTuber, misalnya TikToker dan lain sebagainya. Itu semua kan berawal dari kreativitas karena kehadiran teknologi.